Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi karrama 'alaina bi idil fitril karim walladzi manna 'alaina bi ikmali shaumi ramadanil karim syahrin tadma'u fihi ujur wa tukaffaru bihi sayi'at min baini suhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-'afuwwul ghafur wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh an-nabiyyus syakur. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun hafizakumullah, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fajal muttaqun. Qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal muslimun, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Taqabbalallahu siyamana wa qiyamana, hadza yaumul 'id isma'il, hadza yaumul 'id, hadza yaumul mazid, hadza yaumul mubarak yatajallahu fihi 'ala ibadihi. Hadirin wal hadirat jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Patut kiranya kita basahi lisan kita di pagi hari ini dengan selalu memuji rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas karunia nikmat yang Allah berikan, kita semua dapat berjumpa kembali, kita semua dapat bertatap muka kembali, dan kita semua dapat merasakan kembali nikmatnya hari raya Idul Fitri. Karena hari ini merupakan hari yang besar, hari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan diciptakan oleh manusia, bukan diciptakan oleh presiden, tapi hari ini mutlak adalah hari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sesibuk apapun mereka mencari nafkah, sesibuk apapun mereka mencari rezeki pada hari ini, dia tinggalkan sejenak seraya meningkatkan iman dia, seraya merayakan hari kemenangan yang penuh dengan kebahagiaan ini, yaitu hari raya Idul Fitri. Maka bagi kita mulai beriman, hari ini perasaan kita terbagi menjadi dua. Yang pertama, kita mungkin merasa paling sedih, dan yang kedua juga kita merasakan rasa yang sangat bahagia. Kenapa kita bersedih? Karena mulai kemarin sore, mulai terbenamnya matahari, hari itu juga kita ditinggalkan oleh bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang di dalamnya penuh dengan ampunan, dan bulan yang di dalamnya penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita sadari, apakah bulan Ramadan yang kemarin itu akan menjadi Ramadan yang terakhir untuk kita, ataukah Ramadan yang akan datang kita dapat berjumpa kembali. Maka ketika takbir berkumandang, takbir dikumandangkan oleh seluruh umat muslim yang ada di dunia. Ketika mereka mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, di saat itulah kita memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan di saat itulah kita merayakan hari kemenangan kita. Hari ini kita juga merasakan hati yang sangat bahagia. Kenapa? Setelah 29 hari lamanya kita menahan lapar dan haus, kita menahan nafsu. Pada hari ini kita menuju kemenangan. Pada hari ini umat muslim yang ada di dunia berbondong-bondong menuju ke masjid, dan pada hari ini umat muslim sedunia berbondong-bondong memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak kita tengok ke samping kanan kita, ke samping kiri kita, ke belakang kita atau ke depan kita. Mungkin orang-orang yang sering bersama kita dalam sehari-harinya, orang-orang yang suka bersama kita dalam waktu hari raya Idul Fitri,
Entah itu anak kita, orang tua kita, kerabat kita, masih adakah mereka saat ini, masih bisa menemani kitakah mereka saat ini? Maka untuk mereka yang sudah meninggalkan kita, cukup kita doakan Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu. Dan jika kalau mereka masih ada, anak kita yang selalu menjadi penghibur dikala kita sedang berduka, anak kita yang selalu menjadi penghibur dikala kita sedang dilanda musibah, sayangi mereka sampai mereka tumbuh dewasa. Jika orang tua kita masih ada sampai saat ini, sayangi mereka hingga akhir hayatnya. Berikan apa yang terbaik untuk mereka hingga akhir hayatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat jamaah Idul yang dimuliakan Allah. Dalam kesempatan yang mulia ini ada 3 poin penting yang akan kami sampaikan. Poin yang pertama yaitu muhasabah hidup bertetangga. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak akan dianggap beriman seseorang itu hatta yuhibba li jarihi, sampai dia mencintai tetangganya ma yuhibbu li nafsi, sama seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kalau kita amati hadis tersebut, kalimat demi kalimat, kata demi kata, hadis itu masih Muslim. Kenapa bisa kita mencintai orang lain sama seperti kita mencintai diri kita sendiri? Namun setelah kita dari beberapa referensi barulah kita lakukan penjelasan yang maksudnya apa, maksudnya bagaimana. Kalau selama ini kita bisa ngaji sedangkan tetangga kita belum bisa mengaji, maka kewajiban kita untuk mengajarkan tetangga kita agar dia bisa mengaji. Kalau selama ini hidup kita megah, hidup kita senang, berkelimpahan harta, akan tetapi tetangga kita tidak mempunyai harta, bahkan mohon maaf untuk makan pun kesulitan, maka kewajiban kita adalah membahagiakan tetangga kita agar tetangga kita juga bahagia. Maka ini momen yang paling mulia, ini momen yang paling bahagia. Saat inilah kita harus bermuhasabah. Kalau kita belum bisa berlaku adil pada tetangga kita, ini hari yang terbaik untuk kita saling memaafkan. Kemudian poin yang kedua yaitu muhasabah hidup berumah tangga. Wahai saudaraku perempuan, Nabi SAW bersabda, ayyuma ra'atin mata, jika seorang istri meninggal dunia, wa zawjuha radin anha, dan para suaminya ridho atas kepeninggalannya, dan suaminya ikhlas atas kepergiannya, karena selama ini telah diurus dengan baik, selama ini telah dirawat dengan baik, selama ini telah dikasih dengan baik oleh istrinya, Zahabal jannah, maka istri tersebut akan dimasukkan surganya Allah SWT. Wahai para saudariku, ibu, suami kalian dilahirkan oleh orang tuanya, dirawat oleh orang tuanya, disekolahkan oleh orang tuanya. Ketika dia lulus mendapatkan pekerjaan, hasil yang dia dapatkan sebagian besar diberikan kepada engkau wahai para istri. Maka kata Nabi, jika Nabi boleh menyuruh hambanya untuk menyuruh manusia sujud kepada manusia, seorang istrilah yang akan diperintahkan untuk sujud kepada suaminya. Maka inilah momen yang paling bahagia bagi para istri yang belum bisa berbakti kepada suaminya. Ini adalah momen yang paling bahagia untuk saling memaafkan. Begitupun sebaliknya, untuk para suami, Nabi berpesan, iyyakum wan nisa, hai para suami, hati-hati dengan istri kalian. Fa innakum aqadtumuhunna bi amanatillah, karena sesungguhnya istri kalian itu adalah amanah dari Allah yang harus kalian jaga. Fa illam ta'muruha bis shalah, jika kalian tidak memerintahkan untuk sholat, walam mu'allimuhal kitab, dan kalian tidak ajarkan mereka Al-Quran, patut honda li amanatillah, maka sesungguhnya kalian telah khianat akan amanatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai para saudaraku, bapak-bapak, para suami, istri kalian dilahirkan oleh orang tuanya, dididik oleh orang tuanya. Ketika kalian berani untuk mengungkapkan kalimat sakral dengan kalimat qabiltu, maka saat itulah malaikat seluruhnya menyaksikan, harus bergetar, menyaksikan perpindahan dosa yang semulanya dosa ditanggung seluruhnya dari ayah, dan ketika itu pula dosa-dosa siap ditanggung oleh para anda wahai para suami. Maka ini adalah momen yang paling bahagia.
bahagia. Jika kalian suka memarahi istri kalian, jika kalian belum amanah dengan amanatnya Allah, jika kalian belum bisa berlaku adil untuk istri kalian, inilah momen yang paling bahagia. Ini momen yang paling bagus untuk kalian saling maafkan. Dan poin yang ketiga adalah hikmat anak kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala secara tegas mengingatkan dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan Allah telah menentukan kepada hamba-Nya agar untuk selalu patuh kepada orang tuanya dan selalu berbuat adil kepada kedua orang tuanya. Hadirin, kalimat Al-Qur'an ini menggunakan kalimat ihsana. Kenapa yang Allah pilih adalah kalimat ihsana? Karena kalimat ihsana adalah artinya berbuatlah kebaikan seperti mereka berbuat kebaikan pada kita. Yang menjadi pertanyaannya adalah, bisakah kita berbuat baik kepada orang tua kita seperti yang mereka buat baik kepada kita? Sudahkah kita menyenangkan hati ibu kita? Sudahkah kita menyenangkan hati ayah kita? Na'udzubillah jika selama ini kita sudah mengotori hati ibu kita. Na'udzubillah jika kita selama ini pernah melukai hati ibu kita, hati ayah kita, maka momen ini adalah momen yang paling bahagia. Ini adalah momen yang paling bahagia jika kita selama ini belum bisa berbakti pada kedua orang tua kita. Saat ini momen yang paling bahagia untuk kita minta maaf pada kedua orang tua kita. Karena wallahi, semarah apapun orang tua dengan kita, sedurhaka apapun kita dengan orang tua, dalam hati kecil orang tua nggak pernah marah dengan kita. Mana buktinya? Nabi Nuh alaihissalam ketika melihat putranya Kan'an ingin ditenggelamkan oleh Allah, Nabi Nuh berpesan kepada Allah, Rabbi innahu min ahli. Ya Rabb, Kan'an itu anakku ya Rabb, selamatkanlah dia. Kata Allah, innahu laisa min ahli. Kan'an itu memang anakmu, Kan'an itu memang darah dagingmu, Kan'an itu memang dari benihmu, akan tetapi dia durhaka padamu dan dia telah ingkar padaku. Na'udzubillah kalau kita sama seperti Kan'an. Maka ini adalah momen yang paling bahagia untuk kita meminta maaf pada orang tua kita. Hadirin wal hadirat jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami akhiri khotbah singkat ini, kami ingin berpesan kepada para jamaah sekalian. Yang pertama, selesai melaksanakan sholat Idul Fitri ini, kita sambangi tetangga-tetangga kita. Kita saling menjabat tangan, kita saling rangkul badan, kita saling meminta maaf jika selama ini kita belum bisa menjadi tetangga yang baik. Untuk para suami, minta maaflah kepada istri kalian. Untuk para istri, ambillah tangan suami kalian, tangan yang tak pernah lelah mencari nafkah untuk kalian. Untuk anak-anak kalian, pergi pagi, pulang sore, bahkan sampai ada yang sampai larut malam, ambillah tangannya, ciumlah tangannya, seraya mengatakan, ya terima kasih karena engkau telah mencari nafkah untuk aku. Ya terima kasih karena engkau telah memperjuangkanku untuk di agamanya Allah. Dan kita sebagai anak pada orang tuanya, sepulang melaksanakan sholat hari Idul Fitri ini, ambil tangan ayah kita, tangan yang dulunya kekar dan sekarang sudah mulai layu karena dimakan usia, tangan yang tak pernah lelah menunjukkan kita tentang akan arti hidup, tangan yang tak pernah lelah mencarikan kita nafkah. Katakan kepada ayah kita, terima kasih ya, engkau telah mendidik aku hingga aku tumbuh dewasa. Terima kasih ya, karena engkau telah menyekolahkanku hingga aku bisa bekerja. Mohon maaf jika selama ini aku belum bisa menjadi anak yang baik. Dan juga ambillah tangan ibu kita, tangan yang dulunya kekar sekarang sudah mulai layu, sekarang sudah mulai keriput karena dimakan usia, sekarang sudah mulai melemah. Tangannya tak pernah lelah mengurus kita dari kita kecil, tangan yang tak pernah lelah mengurus kita dikala kita sakit, dan tangan yang tak pernah lelah mengajar kita hingga kita pandai dalam membaca, tangan yang tak pernah lelah memegang kotoran kita di saat kita kecil, peluk urat tubuhnya, rangkul erat tubuhnya, tubuh yang dulu kekar di kala muda tapi sekarang sudah membungkuk karena dimakan usia, badan yang dulu kekar, badan yang dulu kuat, badan yang dulu
tidak pernah lelah menolong kita dikala kita sakit, dan badan yang tidak pernah lelah mengantarkan kita agar kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Katakan kepada ibu kita, Bu, maafkan anakmu ini yang mungkin tanpa disengaja pernah melukai hatimu, tanpa disengaja pernah mencoreng namamu, tanpa sengaja pernah membuatmu terluka. Jika selama ini aku belum bisa membuatmu bahagia, maafkanlah. Maafkan jika selama ini aku belum bisa berbakti seperti yang kau inginkan. Ibu, mudah-mudahan ini bukan Ramadan yang terakhir untuk engkau, Ibu. Mudah-mudahan aku bisa berjumpa lagi dengan di Ramadan yang akan datang, di Idul Fitri yang akan datang, hingga aku bisa melihat engkau tersenyum dengan bahagia dan melihat engkau senyum dengan lepas. Hadirin dan hadirat jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk keluarga kita yang telah meninggal dunia, sabari kuburnya, ziarahi kuburnya, sambil mengatakan mohon maaf jika selama ini engkau meninggalkanku tapi aku belum bisa membahagiakanmu. Mohon maaf jika selama engkau masih hidup aku belum bisa menjadi yang terbaik untukmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadana Allah wa iyyakum bi ni'matin wal faizin wa tawfiq bil Qur'anil Hamid wa nafa'ani wa lima yakun bima fihi min ayati wa tadbiril hakim. Aku qauli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid alaihi wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika jalalika wa sawil Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi hamdal abyada wa qaraba wa jaza salihi nawassara wa kamal as'arar wa ghafar. Allah amadu subhanahu anaqalaka wa sabbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah sa'atan yasbilu bilal mizan wa fil maqsad. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan al-mahmusa ila al-aswadi wal ahmad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-faizina bi syarafil afrar. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullah fima amaru wa tawamma hawahu anhu wa qadar wa lamu ana wa amarukum bi amnin ba'dabi bi nafsi wa zanna bi malaikati. Faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'izil islam wal muslimin wa aslih jami'al uladil muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din wa ahli kalimatika ila yaumiddin. Allahumma lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa yanha 'anil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Allahumma